Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Elsa Apriani Putri dari tingkat 1B jurusan Keperawatan dengan NIM PO 712002100028. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi sistem endokrin. Sistem endokrin. Nah, apa sih sistem endokrin? Jadi sistem endokrin itu adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil ekskresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mengekskresikan zat yang disebut hormon. Nah, kelenjar endokrin ini merupakan kelenjar buntu tanpa saluran yang mengekskresikan hormon untuk mempengaruhi organ-organ lainnya. Sistem endokrin ini sangat berhubungan erat dengan sistem saraf karena saling mengontrol satu sama lainnya. Sedangkan hormon sendiri itu adalah zat kimia dalam bentuk senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Terus selanjutnya, fungsi dari kelenjar endokrin yang pertama yaitu menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. Lalu yang kedua yaitu mengatur mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Lalu yang ketiga merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat merangsang pertumbuhan jaringan, dan yang kelima mengatur metabolisme tubuh. Lalu selanjutnya fungsi dari hormon. Yang pertama yaitu mengatur aktivitas metabolisme, mengatur aktivitas reproduksi, mengatur aktivitas pertumbuhan, dan yang terakhir mengatur aktivitas perkembangan. Nah, pada sistem endokrin ini terdapat beberapa kelenjar. Yang pertama itu ada kelenjar hipotalamus, yang kedua pineal, yang ketiga hipofisis, yang keempat tiroid, yang kelima paratiroid, yang keenam timus, yang ketujuh adrenal, yang kedelapan pankreas, 9 ovarium, dan yang terakhir adalah testis. Nah, apa sih itu kelenjar hipotalamus? Kelenjar hipotalamus ini terletak di bawah otak besar yang dimana berfungsi sebagai pusat koordinasi sistem saraf. Sistem saraf otonom utama yang berperan dalam koordinasi sistem saraf, sistem endokrin tubuh, dan pola perilaku serta emosi seperti respon takut dan berani, dan perilaku seksual. Lalu selanjutnya kelenjar pineal. Nah, kelenjar pineal ini terdapat pada ventrikel otak berbentuk seperti kerucut berwarna merah keabu-abuan dan terdiri dari sel-sel penting yaitu pinealosit yang disokong oleh sel-sel gila. Kelenjar pineal ini memiliki fungsi penting termasuk juga dalam sekresi hormon melatonin. Yang pertama fungsinya yaitu memproduksi melatonin, lalu yang kedua untuk meregulasi siklus tidur, yang ketiga berperan dalam regulasi kerja kelenjar pituitari, yang keempat mempengaruhi sekresi hormon seks, yang kelima membantu metabolisme obat, lalu yang keenam tempat untuk mengatur pigmentasi kulit, dan yang terakhir yaitu berhubungan dengan sel-sel yang sensitif cahaya. Selanjutnya kelenjar hipofisis atau disebut juga dengan master of gland. Nah, letaknya ini ada di bawah dasar otak atau di bawah hipotalamus. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari ini adalah kelenjar yang paling banyak menghasilkan hormon dan memiliki fungsi mengatur hormon. Kelenjar ini terdiri dari dua lobus, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Selanjutnya kelenjar tiroid atau gondok. Nah, terletak di bawah bagian depan di sebelah bawah laring dan terletak dari dua buah lobus. Hormon yang dihasilkan dari kelenjar tiroid ini yaitu hormon tiroksin atau T4, hormon triodotironin atau T3, hormon kalsitonin. Hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino yang mengandung yodium dan berfungsi untuk mengatur metabolisme dalam tubuh. Selanjutnya kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini terletak di dekat kelenjar tiroid atau kelenjar gondok yang merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan yang dimana berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dan fosfor. Struktur kelenjar dari paratiroid ini yaitu berjumlah 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Lalu selanjutnya kelenjar timus. Nah, ini kelenjar timus ini terletak di sepanjang rongga trakea di rongga dada bagian atas. Kelenjar ini bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon timosin. Dengan fungsi kelenjar ini yaitu sebagai yang pertama memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit atau sel T. Yang kedua mengaktifkan pertumbuhan badan. Lalu yang ketiga mengontrol kekebalan tubuh, dan yang terakhir mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin.
Nah, selanjutnya itu ada kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal atau disebut juga dengan kelenjar suprarenalis adalah kelenjar endokrin yang berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar adrenal terdiri dari dua bagian utama, yaitu korteks adrenal yaitu bagian luar dan medula adrenal bagian dalam, yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan garam, mengatur metabolisme lemak. Selanjutnya, kelenjar pankreas. Nah, kelenjar ini merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau Langerhans tersebut terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon insulin yang disekresikan oleh sel beta, lalu hormon glukosa yang disekresikan oleh sel alfa, dan hormon somatostatin yang disekresikan oleh sel delta. Lalu selanjutnya ada kelenjar gonad atau ovarium dan testis. Yang pertama, ovarium. Ovarium ini adalah sepasang organ yang berbentuk seperti buah kenari. Ovarium terdiri dari dua lapisan utama, yaitu korteks bagian luar dan medula di bagian pusat, yang dimana berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin. Nah, hormon relaksin ini berfungsi untuk membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan, sedangkan hormon inhibin berfungsi untuk menghambat sekresi follicle stimulating hormone atau FSH pada akhir siklus menstruasi. Lalu selanjutnya testis. Nah, testis ini merupakan organ reproduksi internal pada pria, berbentuk seperti telur dan letaknya di dalam kantong skrotum. Testis terdiri dari dua belahan yang disebut dengan lobulus testis, terdiri dari 2000 hingga 3000 lobulus. Nah, fungsinya yaitu menghasilkan hormon testosteron dan inhibin. Hormon testosteron ini berfungsi untuk membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin atau seksual pria dan regulasi spermatogenesis. Lalu untuk hormon inhibin ini berfungsi untuk menghambat sekresi FSH untuk mengatur reproduksi sperma. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi atau kesalahan dalam penyebutan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.